Part 2 tentang kejanggalan di kasus Nikita Mirzani. Jadi pada persidangan tanggal 21 Agustus kemarin, bikin netizen channel itu makin yakin ya bahwa kasus ini bukan sekedar soal pro dan kontra Nikita Mirzani, tapi juga soal konsistensi hukum. Dan bukan soal ada atau tidaknya unsur pidana ya sampai cendol, tapi apakah unsur pidana itu bisa benar-benar berdiri sempurna di persidangan. Jadi gini loh sampai cendol, jaksa penuntut umum saat memeriksa Mail itu justru banyak menyinggung soal mereview dan produk skincare. Nah, jadi hal inilah membuka kontradiksi yang sangat besar ya, karena kesaksian dari Reza Gladys tidak sejalan dengan isi dakwaan jaksa sendiri. Sekilas sih mungkin terdengar sepele ya, tapi dari kacamata ilmu hukum pidana ini masalah besar. Jadi sampai cendol, unsur pidana terutama pada pasal pemerasan dengan ancaman atau pencemaran nama baik itu harus spesifik, harus jelas dan harus konsisten. Ya, kalau korban sendiri aja tidak bisa menjelaskan secara konsisten apa sih bentuk ancaman yang membuatnya merasa tertekan. Apakah karena skincare yang diduga ilegal ataukah karena body shaming? Maka sahabat cendol, unsur delik menjadi kabur. Jadi gini loh sahabat cendol, dalam teori hukum dikenal asas lex certa, artinya perumusan delik harus jelas. Kalau dasar tuduhannya berubah-ubah, maka ancaman hukuman juga tidak bisa ditegakkan dengan sah. Selain itu ada juga asas indubio pro reo. Jadi ketika ada keraguan, maka keraguan itu harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa. Artinya kalau korban aja bingung, hukum tidak boleh ikut bingung lalu tetap menghukum. Nah, sekarang udah paham ya. Jadi ketika keterangan di BAP atau di dalam dakwaan tidak selaras dengan kesaksian di persidangan, ya konsekuensinya bukan hanya melemahkan pembuktian, tapi juga berpotensi membatalkan konstruksi dakwaan jaksa. Pertanyaan reflektif kita sekarang, kalau korban saja tidak tahu persis apa yang membuat dia merasa terancam, apakah adil kira-kira jika pengadilan tetap menggunakan ancaman itu untuk menjerat seseorang? Sahabat cendol, inilah mengapa kita harus kritis. Persidangan ini bukan hanya drama artis, tapi juga uji konsistensi hukum. Nantikan part 3, kita akan bahas soal ketidakhadiran Daviena yang semakin menambah kejanggalan dalam kasus ini.